زهران زهران عليل عليل عليل. Tahukah Anda bahwa putri yang paling dicintai Rasulullah wafat dalam sunyi, dimakamkan secara rahasia, dan hingga hari ini makamnya tak pernah ditemukan. Inilah kisah duka, cinta, dan misteri seorang perempuan yang agung, yang namanya abadi dalam sejarah Islam, Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah menjadi hari yang mencatat luka mendalam dalam sejarah umat Islam. Pada hari itu, Sayyidina Fatimah binti Muhammad, putri bungsu Rasulullah, buah hati Sayyidina Khadijah, menghembuskan napas terakhirnya. Dalam usia yang sangat muda, dikutip dari Wanita-Wanita Kebanggaan Islam karya Umar Ahmad Al-Rawi, kepergian Fatimah bukan sekedar wafatnya seorang putri Nabi, melainkan runtuhnya satu pilar kelembutan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Fatimah lahir di Mekah 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Ia tumbuh di masa awal kenabian, masa ketika ayahnya dicaci, dihina, dan diperlakukan kejam oleh kaum Quraisy. Dalam Fatimah, The Greatest Woman in Islamic History, merekam satu peristiwa yang menyayat hati. Suatu hari, saat Nabi Muhammad bersujud di depan Ka'bah, sekelompok Quraisy menumpahkan kotoran unta ke punggung beliau sambil tertawa. Melihat itu, Fatimah yang saat itu masih gadis kecil berlari menghampiri ayahnya. Tanpa rasa takut, tanpa gentar, ia menghardik para lelaki itu hingga mereka pergi dalam rasa malu. Sambil menangis, Fatimah membersihkan punggung ayahandanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jangan menangis, wahai anakku. Sesungguhnya Allah melindungi ayahmu." Sejak saat itu, Fatimah dikenal sebagai Ummu Abiyah, ibu bagi ayah sendiri. Ketika beranjak dewasa, Fatimah dipinang oleh sepupunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bukanlah orang kaya. Demi menikahi Fatimah, ia menjual perisainya sebagai mahar pernikahan. Diriwayatkan dalam buku Ali bin Abi Thalib karya Sulaiman Nadwi bahwa Abu Bakar dan Umar pernah meminang Fatimah, namun Rasulullah menolak, menunggu izin Allah. Dan izin itu turun bukan untuk Abu Bakar, bukan juga untuk Umar, melainkan untuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang gagah, tampan, kuat, dan cerdas. Semenjak kecil Ali tinggal bersama Rasulullah. Ali adalah satu dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib yang tinggal bersama Rasulullah banyak mendapat ilmu langsung dari Rasulullah. Rasulullah sangat menyayangi keponakannya ini. Sedangkan Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Rasul dari pernikahan beliau dengan Siti Khadijah. Ia perempuan yang tegar, cantik, baik, dan lembut. Mereka berdua tinggal dan melewati hari-hari bersama sejak kecil. Hingga menjelang remaja, tumbuhlah rasa cinta Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah. Walau hatinya dipenuhi keinginan untuk selalu berada di samping Fatimah, tapi Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang beriman. Ali berusaha untuk selalu menjaga hatinya. Ia pendam rasa cinta itu bertahun-tahun. Ia simpan rasa cinta itu jauh di dalam lubuk hatinya. Fatimah pun tidak pernah tahu perasaan itu hingga ketika Ali bin Abi Thalib telah dewasa dan telah siap untuk menikah,
Maka Ali pun berniat menghadap Rasulullah dengan tujuan ingin melamar Fatimah. Tapi sayang, niat Ali telah didahului oleh Abu Bakar yang sudah duluan melamar Fatimah. Ali pun harus ikhlas bahwa cintanya akan berakhir pupus. Siapa yang tak kenal Abu Bakar? Beliau adalah sahabat setia Rasulullah yang sangat solid dan begitu sayang kepada Rasul, dan Rasul pun menyayanginya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib merasa dirinya hanyalah seorang pemuda yang miskin. Sungguh jauh bila dibandingkan dengan seorang mulia seperti Abu Bakar, pikirnya. Rencana Allah memang sulit ditebak oleh manusia. Ternyata Rasulullah hanya diam ketika Abu Bakar melamar Fatimah. Diamnya Rasulullah berarti menolak secara halus lamaran Abu Bakar. Ali pun senang karena merasa memiliki kesempatan melamar Fatimah. Namun ketika niat itu muncul kembali untuk melamar, sungguh sayang sekali. Lagi-lagi Ali bin Abi Thalib didahului oleh Umar bin Khattab. Lagi-lagi hati Ali tersayat. Ali sangat bersedih. Sama seperti ketika lamaran Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib merasa tak ada harapan lagi. Lagi pula, apakah cukup dengan cinta ia akan melamar Fatimah? Karena ia hanya seorang pemuda biasa yang mengharapkan seorang putri Rasul yang luar biasa. Sangat jauh bila dibandingkan dengan Umar. Umar adalah seorang keturunan bangsawan yang gagah dan berkarisma. Dan Ali yakin Fatimah akan bahagia bersama Umar. Namun, sungguh rencana Allah memang paling indah. Kesabaran Ali berbuah manis. Lamaran Umar ternyata bernasib sama dengan lamaran Abu Bakar. Bahkan Rasul menginginkan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi suami Fatimah karena Rasul sudah lama tahu bahwa Ali telah lama memendam rasa cinta kepada putrinya. Ali sangat bahagia dan bersyukur ia melamar Fatimah melalui Rasulullah. Tapi Ali bin Abi Thalib malu kepada Rasulullah karena tak memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar. Namun, sungguh mulia akhlak Rasul. Beliau tidak membebankan Ali. Rasul berkata, "Nikahilah Fatimah walaupun hanya bermahar cincin besi." Dan di sisi lain, sebenarnya Fatimah ternyata telah memendam cinta kepada Ali bin Abi Thalib sejak lama. Dalam suatu riwayat, setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasa jatuh cinta pada seseorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Ali bin Abi Thalib pun heran dan bertanya, mengapa Fatimah tetap mau menikah dengannya? Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Ali sangat bersedih. Ia merasa bersalah ketika mendengar pernyataan itu. Bahkan Ali rela melepas Fatimah demi kebahagiaan cintanya. Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, "Pemuda itu bernama Ali bin Abi Thalib. Pemuda itu adalah dirimu, sang pujaan hatiku." Pernikahan mereka berlangsung tak lama setelah hijrah ke Madinah. Tahun 622 Masehi, dari rumah sederhana itulah lahir cahaya-cahaya umat, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Wafatnya Rasulullah pada 8 Juni 632 Masehi meninggalkan duka mendalam dan juga perbedaan pendapat. Sejumlah riwayat menyebutkan terjadi ketegangan antara Fatimah dan Ali dengan Abu Bakar dan Umar terkait kepemimpinan dan hak warisan Rasulullah. Mengutip Al-Bidaiyah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Ali akhirnya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Meski sempat tertunda karena persoalan tersebut, 6 bulan setelah kepergian ayahnya, Fatimah jatuh sakit. Boleh jadi karena kesedihan yang tak kunjung sembuh, Muzaffar Ozak menulis dalam Irsyad Wisdom of the Sufi Master, Fatimah berhenti tertawa. Ia jarang makan dan minum. Siang dan malam ia menangis, merindukan sosok ayahandanya. Pada 3 Ramadan, Fatimah mandi, mengenakan pakaian baru lalu berbaring. Kepada Ali ia berkata, "Waktuku telah tiba."
Ali menangis. Fatimah menenangkannya, berpesan agar menjaga anak-anak mereka. Ia juga berwasiat dimakamkan tanpa upacara, secara sederhana. Dan saat Ali pergi ke masjid, Fatimah menghembuskan napas terakhirnya. Fatimah dimakamkan diam-diam tanpa keramaian, tanpa tangisan kota Madinah. Sayyidina Ali bahkan membuat 3 makam palsu agar lokasi kuburnya tak dikenali. Hasan Amin dalam Islamic Encyclopedia meriwayatkan dialog mengharukan antara Ali dan Hasan. Ali berkata, "Aku teringat pesan kakekmu, Rasulullah. Jika Fatimah wafat, akulah yang pertama menerima jasadnya. Dan demi Allah," kata Ali, "aku melihat Rasulullah menerima Fatimah di liang lahat." Hingga hari ini, makam Sayyidina Fatimah tak pernah ditemukan. Penyebab wafatnya pun menyisakan misteri. Leslie Hazelton dalam After the Prophet menyebutkan bahwa salah satu penderitaan terbesar Fatimah adalah keterasingan di bulan-bulan terakhir hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun, satu hal yang pasti, dari rahim Fatimah lahirlah keturunan suci Rasulullah. Para ulama, para habaib, termasuk yang berdakwah di Nusantara, bersambung nasab kepadanya. Semoga kisah ini menambah iman kita dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.